pusaka abadi nan jaya, Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, tempat akhir menutup mata. Dirgahayu Indonesiaku. Shalom Blessed Church. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Orang-orang yang diberkati dan merdeka di dalam Tuhan, kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Berapa banyak yang diberkati pagi hari ini, saudara, lambaikan tanganmu. Mari sapa kiri dan kananmu, katakan merdeka. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Dan biarlah dari suku
mewakili Indonesia wilayah timur, Sulawesi, Papua, Nusa Tenggara. Sio manise, kasong puji Yesus. Sio manise, kasong puji Yesus. Sio manise, kasong puji Yesus. Sio manise, kasong puji Yesus.
manusia sepertinya kita tidak melihat harapan atas bangsa ini. Tapi tahukah saudara, ada orang-orang benar yang doanya dinaikkan setiap hari atas bangsa ini saudara. Dan saya percaya saudara semua dari tempat ini mendoakan bangsa Indonesia, amin. Boleh angkat kedua tangan kita sama-sama lagi. Ku kan bangkit, come on. Ku kan bangkit, wow. Sampai, come on. Semua lidah. Are you ready? Let's sing it one more time. Ya Allah, wow, bukan lagi nyatakan kemuliaannya, bukan lagi nyatakan sama setiap lutut semua lidah mengaku siapa apa segala raja. Diamlah raja, sama-sama raja. Haleluya, yang berdaulat, yang berkuasa dan yang memerintah atas bangsa Indonesia, bahkan atas seluruh bumi. Siapa namanya? Siapa namanya? Dan di dalam nama Yesus, mari yang bersyukur sama-sama katakan amin. Tepuk tangan sekali lagi buat Allah kita yang luar biasa. Jemaat Tuhan, silakan duduk kembali. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau melihat, Kau mendengar setiap doa. Dan Kau mengasihi bangsa kami. Sekaranglah waktunya Kau lawat Indonesia, nyatakan belas kasih-Mu Bapa, selamatkan bangsaku. Curahkan Tuhan hujan keselamatan, curahkan Tuhan hujan pertobatan, curahkan Tuhan hujan kuasa-Mu, selamatkan bangsaku. Mari sama-sama katakan pujian. Sekaranglah waktunya Kau lawat Indonesia, nyatakan belas kasih-Mu Bapa, selamatkan bangsaku. Sekaranglah
kedua tangan kita sama-sama. Curahkan Tuhan hujan, curahkanlah Tuhan hujan pertolongan, curahkan Tuhan hujan, selamatkanlah. Mari bangkit berdiri bersama-sama dengan segenap
rindu atas bangsa Indonesia mengalami pemulihan. Katakan, Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan, kembalikan bangsa kami kepada
Aduh, mana suaranya? Saya yang di kursi rodanya suaranya lebih kencang. Shalom. Luar biasa. Siapa yang cinta Tuhan Yesus? Ya. Tuhan Yesus baik? Luar biasa. Terima kasih. Ya, sebelumnya, tolong. Mari kita doa bersama. Bapak, kami bersyukur dan berterima kasih karena anugerah, kesejahteraan, keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur oleh karena Tuhan Yesus Kristus, kami semua diadopsi menjadi anak-anak Bapa di sorga. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah kekudusan kami. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah kebenaran kami. Oleh kebenaran firman-Mu, kami semua dikuduskan, kami semua dibenarkan. Roh Kudus, urapi aku untuk memberitakan kabar baik Yesus Kristus yang penuh kasih, karunia, dan kebenaran. Roh Kudus, urapi aku, setiap kataku dan kalimat-kalimatku, tidak ada yang salah, semuanya termaterai. Kami percaya yang sakit disembuhkan, yang luka dipulihkan, dan kami semua diberkati dalam segala kelimpahan. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Mari kita bersama-sama katakan amin. Luar biasa. Ya, ini tadi saya udah yang pertama, aduh luar biasa. Silakan duduk. Luar biasa. Tadi saya yang pertama udah memberi kesaksian, saya bilang berdoa sama Tuhan. Yang kedua, jemaatnya pasti lebih banyak, luar biasa. Terima kasih kepada saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan yang sudah hadir. Saya percaya kalian semua diberkati Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ada bersama kita hari ini. Ya, hari merdeka, tapi kita dikemerdekakan juga dari dosa-dosa dari Tuhan Yesus Kristus. Ya begini, saya mau jadi kesaksian lagi. Tadi saya udah kesaksian tapi disuruh kesaksian lagi. Waktu itu rumah saya di Pondok Indah, ya akhirnya karena saya bangkrut, ya di Kebayoran itu juga di Cipete bangkrut, akhirnya rumah saya nggak ada rumah sama sekali. Akhirnya saya waktu itu nggak punya rumah sama sekali. Terus saya bilang, saya ngontrak masuk kampung gitulah. Tapi untuk saya ya nggak apa-apa. Tuhan gak ngelihat kampungnya kan. Dimana kita merasa nyaman, kita merasa damai, disitulah ada Tuhan. Jadi waktu itu saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya udah gak punya rumah. Waktu itu saya diundang ke Pati, ke Jawa Tengah untuk pelayanan. Sebelum pelayanan saya mampir dulu sama tukang Gojek. Tukang Gojek di daerah sini ada yang dikontrakin gak? Saya bilang, oh ada Pak, katanya gitu. Yuk kita lihat. Pas dilihat, saya gak mungkin rumahnya pink, shocking pink. Semuanya shocking pink, sampai pusing saya ngeliatnya. Ya. Terus karena terlalu kecil, saya bilang di dalam mobil, Tuhan gak mau dong lihat saya kehujanan, gak mau lihat saya kepanasan. Saya bilang, terus ada di mobil sama ada pegawai saya bilang, loh itu rumah untuk Bapak, katanya. Rumah untuk Bapak yang mana? Saya pikir, loh iya yang mana? Saya berhenti di depan rumah, cuman kata-katanya rumah ini dijual. Hah dijual, saya gak punya duit, gitu kan. Udah akhirnya. Waktu saya masuk, saya ketok, rumah saya boleh masuk, saya foto-foto. Saya yakin aja, padahal duit saya percaya nggak di rekening cuma 35 juta. Tapi gayanya kayak orang punya milioneran yang mau beli rumah gede gitu ya. Terus, Pak ini mau dijual Pak? Iya. Oh nggak boleh dikontrakin, kan ada tulisan di depan, rumah dijual bukan dikontrakin. Oh ya udah. Mau dijual berapa Pak? 2M katanya. Hah? 2M? Oh ya udah. Saya asal nyeplos saja. 1,9 lah Pak. Oh nggak bisa, udah ditawar sama Bu Haji 1,950 katanya gitu. Oh ya udah. Ya udah, oke deh Pak, ntar saya pikir-pikir dulu, saya pulang di mobil saya bilang, Tuhan, kalau emang itu Tuhan berikan rumah itu untuk saya, nggak apa-apa Tuhan. Sejauh apapun saya nggak akan komplain sedikit pun sama Tuhan. Yang penting saya tidak kehujanan, anak-anak saya tidak kehujanan, tidak kepanasan. Akhirnya begitu saya nyampe di Pati, saya selesai pelayanan, saya di Semarang kan mau pulang sorenya. Saya ditelepon pagi-pagi sama namanya Pak Anton kalau nggak salah, ya Pak. Pak Haji ya? Iya Pak. Ini dengan siapa ya Pak Anton? Pak Anton mana Pak? Yang punya rumah yang kemarin kamu lihat rumahnya. Oh iya kenapa Pak? Aku bilang, gimana jadi nggak rumahnya?
Ya jadi Pak, kan saya udah nawar Pak. Oh nggak bisa, mesti 1950. Mau nggak saya turunin 50 juta kata dia. Oh, Bapak serius nggak? Ya udah serius deh Pak. Bisa punya uang nggak 50 juta? Saya bilang aja nggak ada. Ya ada Pak gitu. Ada, saya ngomong ada. Padahal uang saya nggak ada sama sekali. Cuma 35 juta. Saya bilang, ya udah bisa kasih tanda jadi nggak 50 juta? Oh ya udah, saya bilang. Saya main ini aja. Terus asisten saya bilang, Mas, kamu punya uang cuma 35 juta, dia minta DP 50 juta loh tanda jadi. Gimana caranya besok tahun baru ini, kamu mau ngasih makan sama anak-anak, gimana mau pergi sama anak-anak? Udahlah, kalau 50 juta itu Tuhan izinkan, itu akan jadi rumah. Tapi walaupun kita mau bayar berapa, kalau Tuhan tidak izinkan gak jadi apa-apa. Saya bilang, saya percaya Tuhan pasti gantikan lebih banyak. Saya bilang gitu sama asisten saya. Begitu saya pulang, saya lihat lagi rumahnya. Saya bilang, Tuhan, saya belum pernah punya rumah loh nomor 9. Saya bilang, saya pengen banget punya rumah nomor 9. Akhirnya saya datang ke rumah itu, saya telepon orangnya. Ya udah Pak, bisa nggak ketemu kita hari Jumat? Boleh, hari Jumat. Bapak udah ya? Oke, ya udah kita ketemu hari Jumat. Ketemu hari Jumat nih di kantor notaris, dibacain segala macam. Cuman saya dalam hati, saya duit dari mana ya? Saya gitu beneran nih. Duit dari mana? Orang duit saya cuma 30 juta, udah habis lagi kan saya bikinin tanda jadi. Terus akhirnya, udah ya Pak Haji gini-gini ya, nggak boleh di ini, nggak boleh di ini. Oke, ya udah saya ikutin kata notaris. Akhirnya, ayo kita ke BCA deh. Aduh, ke BCA gimana nih? Saya belum ada uang ya gitu kan. Saya yakin aja udah pergilah dalam nama Tuhan Yesus, saya gitu aja. Punya iman aja saya. Tuhan Yesus pasti mencukupi segala kekurangan gitu kan. Nyampe di BCA, saya tulis Pak, ini ya dikasih nomor ini, nomor rekening ini sekian, nomor rekening ini sekian. Aku bilang Pak repot ama Pak, udah nomor rekening Bapak aja deh sekaligus sekian bingung saya ntar. Saya bilang gitu. Ya udah terserah Bapak deh. Akhirnya saya pindahin. Begitu pindahin Bapak percaya. Saya cuma bilang Pak kunci rumahnya mana? Oh iya ketinggalan di mobil. Kata dia gitu. Udah ya Pak. Akhirnya itu dicukupi sama Tuhan. Beneran ini cerita bener nih. Begitu saya udah mau bayar. Saya terima kunci kan. Saya terima kunci. Saya bilang aduh Tuhan. Mudah-mudahan saya punya rumah nomor 9. Saya kepengen banget punya rumah nomor 9, 8 atau 9. Udah nih. Begitu saya pulang ke rumah situ. Terus saya masuk lagi ke rumah situ. Saya sujud. Sujud di ubinnya. Ucap syukur sama Tuhan. Aduh Tuhan terima kasih Tuhan. Akhirnya terus dia bilang yaudah. Udah deh. Udah dapat saya rumah itu dapat. Terus saya bilang udah gitu saya keluar. Habis keluar saya ketemu sama satpam. Ketemu sama satpam saya tanya ini rumahnya nomor apa ya? Nomor 9. Udah gitu, terus saya punya persekutuan doa sama anak-anak saya namanya Sinar Kasih. Aduh saya pikir saya mesti bikin persekutuan doa. Lagi gak punya duit, habis beli rumah gitu kan. Yaudah deh, bikin persekutuan doa. Bikin saya persekutuan doa, saya namain Sinar Kasih. Nama persekutuan doa saya Sinar Kasih, saya dapat rumah di kompleks Sinar Kasih. Coba, dahsyat gak Tuhan Yesus? Ya itu, akhirnya saya bikin, terus saya tanya sama teman saya ada Valen ya. Aduh gue pengen bikin persekutuan doa nih. Bisa kalau persekutuan doa berapa orang sih yang datang? Tergantung sih kalau baru-baru ya paling cuma 20 orang, 25 orang. Oh ya udahlah. Karena saya punya hobi masak, jadi saya mau masak sendiri untuk habis perjamuan habis itu ya. Ibadah saya masak sendiri semuanya saya ini. Terus udah, akhirnya bikinlah persekutuan doa. Saya nggak nyangka yang datang ternyata 99 orang. Pertama itu hari pertama. Hari keduanya 115 orang. Hari terakhir saya panggil John K waktu itu. Saya minta John K untuk kesaksian di tempat saya. Hari terakhir John K itu 200 lebih ya Kak ya. 200 lebih jemaat ya puji Tuhan lah. Sampai Joshua tuh Makaka juga datang. Saya undang Gilbert, saya undang pokoknya semua lah ya. Saya undang Joy Israel. Saya undang semua untuk bikin pembawa firman di tempat saya. Udah akhirnya kejadian, ya ampun, Tuhan luar biasa ya. Tuhan luar biasa beneran. Ini mujizat Tuhan. Saya cuma berdoa Tuhan kalau Tuhan tidak ingin saya kehujanan atau kepanasan. Berikan saya rumah Tuhan, berikan saya rumah Tuhan. Saya berdoa bukan melampiaskan nafsu pribadi saya. Tapi saya berdoa sebelum saya berdoa saya mengasihimu. Karena saya tahu engkau mengasihi aku lebih terdahulu. Aku bilang gitu, aduh Tuhan tolong benar dapat. Ya rumahnya gak gede ya, tapi yang penting saya gak kehujanan, gak kepanasan kan. Udah, saya tinggalin di situ, saya bikin persekutuan doa, teman-teman banyak datang ya pokoknya. Tapi percaya gak, waktu saya di seberang, dulu teman saya mungkin 1000 orang ya. Tapi begitu saya ikut Tuhan Yesus, teman saya 10.000 orang, percaya gak? Aduh luar biasa kan.
And setiap saya pelayanan, saya dapat saudara baru. Karena setiap saya kenalan sama orang itu jadi saudara kita kan. Keluarga Yesus kan. Kita dapat saudara baru terus bertambah terus. Ji, pelayanan di sini Ji. Ayo, saya bilang. Bener Ji, nggak apa-apa Ji. PK-nya berapa? Lu jangan nanya PK sama gue. Lu namanya bukan ngundang gue pelayanan. Kalau lu nanya PK, saya nggak senang kalau pelayanan ditanya PK. Kita ini kerja untuk Tuhan, nggak nanya PK. Tuhan udah kasih ladang cari uang saya di tempat lain. Bukan di tempat, saya melayani Tuhan itu bukan untuk cari uang. Jadi saya bilang, Pak, saya dikasih 100.000, yang penting gerejanya ikhlas ngasih saya. Daripada saya minta 10 juta tapi nggak ikhlas, nggak jadi berkat untuk saya. Mendingan saya dikasih 100.000 tapi Bapak ngasihnya ikhlas, gerejanya ikhlas, jadi berkat untuk saya bilang gitu. Dan ya itulah akhirnya saya punya rumah, udah enak-enak, udah begini, udah begitu. Diusir. Saya diusir rumahnya karena digadein katanya ke BCA. Sorry ya Ji, rumah lu yang lu tempatin nih harus gua lelang. Ya ampun. Aduh gimana gimana Tuhan saya harus keluar dari rumah ini, saya cuma dikasih batas waktu 5 hari. 5 hari pas, tidak kurang setengah hari pun. 5 hari pas jam 10 malam. Saya bilang udah dapat rumahnya nih. Saya pindah, saya semua diberesin sendiri, kelar. 5 hari pas, itulah dahsyat. Makanya saya bilang kita ikuti Yesus tidak enak, bukannya tidak enak. Enak, cuman bagaimana iman kita aja mengimaninya. Ikut Yesus itu berat loh. Karena Yesus aja mikul salib aja berat kan. Apalagi kita. Saya ini udah ngerasain mikul salib kayak apa. Ya. Jadi jangan bilang, enak-enak. Aji kan dia orang terkenal. Enggak. Terkenal itu hanya sementara. Harta benda kita di dunia ini hanya titipan Tuhan. Ya. Tapi iman kita yang selamanya. Kita mati, Tuhan gak akan nanya. Ji berapa banyak harta kamu, berapa banyak deposito kamu, berapa banyak harta kamu. Gak nanya itu, Tuhan gak nanya itu. Seberapa besar iman kamu kepada saya, itu yang Tuhan tanya. Jadi iman, percaya. Kuncinya iman dan percaya, itu aja kalau ikut Tuhan Yesus. Gak ada yang lain. Percaya dan beriman. Kamu mau ke gereja tiap hari. Begitu juga di agama lain, di agama seberang juga gitu. Mau sembahyang tahajud, duha, kayak lohor, kayak apa, kayak tiap menit kamu tiap jam mau sembahyang. Tapi kamu tidak punya iman, you get nothing from your pray. Beneran, ya. Kamu berdoa setiap waktu, tapi kamu gak ada iman. Berdoa cuma karena kebutuhan nafsu pribadi kamu, gak akan dapat apa-apa. Percaya sama saya, ya. Kebanyakan manusia itu kalau berdoa itu hanya untuk melampiaskan nafsu pribadinya. Ada Tuhan saya lagi susah, Tuhan mau berdoa. Tuhan saya lagi gini-gini, lagi berdoa. Tapi kalau udah senang, udah sembuh, lupa berdoa. Ya itulah, ya. Makanya Tuhan tuh ngajarin kita untuk setia. Suami istri juga gitu, kesetiaan itu adalah setia Yesus. Seperti kita, seperti sama kita, itu yang penting. Yang penting, hidup benar itu yang penting. Ya, kamu semua orang banyak, orang baik tuh banyak. Percaya nggak orang baik banyak? Percaya nggak? Kok nggak ada suaranya? Banyak, tapi belum tentu orang baik itu orang benar. Tapi orang benar udah pasti jadi orang baik. Beri kemuliaan pada Tuhan Yesus. Ya, itulah Tuhan Yesus. Ya. Saya mau dikatain, si Haji ini pindah-pindah agama, kakak saya itu gini. Agamamu agamaku. Saya bilang kuburan kita pun berbeda. Kalau kamu mati kamu di bagian Muslim, saya di bagian Kristen. Saya bilang gitu ya. Jadi saya mau diomongin apa kayak begini saya nggak peduli setan. Saya nggak peduli setan. Yang penting untuk saya, lu mau ninggalin gue, lu mau main sama gue silakan, nggak mau main nggak apa-apa. Dulu teman-teman saya bilang hati-hati loh Ji, lu pasti dikucilin sama keluarga. Lu ntar dimusuhin sama keluarga. I don't care, gue bilang. Si kakek gue kan nenek gue kayak kakak gue, adik gue, keponakan gue mau ninggalin gue. Silakan, yang penting untuk gue satu. Tuhan Yesus tidak meninggalkan saya. Amin. Itulah. Kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus itu selalu ada bersama kita. Immanuel itu benar loh. Itu benar. Dikala kita bernafas katakan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Pasti diselamatkan. Pasti percaya saja. Saya begitu dalam nama Yesus. Tadi saya diangkat juga gitu. Aduh pertama-tama saya terima kasih sekali nih sama bapak-bapak yang mengangkat saya. Sebenarnya saya gak mau diangkat. Tapi gimana ya udah nasib ya udah gak bisa jalan. Jadi diangkat tapi oke. Itulah kebaikan Tuhan Yesus ya. Ya. Tapi saya bersyukur sekali. Saya dikasih gini saya bersyukur di proses Tuhan. Saya bersyukur karena Tuhan pengen saya lebih dekat lagi kepada Tuhan. Tuhan pengen lagi, saya pengen hidup itu lebih benar lagi. Kamu pergunakan apa yang kamu percaya sama saya, kamu gunakan. Jangan cuma di mulut saja.
Ya, jadi begitu juga untuk yang kita ikut anak Tuhan Yesus. Kalau kita udah jadi hamba Tuhan, berdoa di atas panggung, ngotbah begini nggak boleh, ini nggak boleh. Tapi di rumah maki-maki istri, anjing kamu ya, babi kamu, dasar kamu nggak benar, selingkuh ya percuma. You get nothing from Jesus. Percaya sama saya. Ya, iman itu diperkuat. Ya karena gini, yang paling jahat adalah apa? Pengikut Yesus, iblis. Iblis itu siapa? Bisa istri, bisa anak, bisa saudara, bisa teman. Istri itu bisa iblis loh, percaya nggak? Aduh, saya menang tender nih 1 triliun. Besok saya mau nyumbang gereja 1 M. Istrinya dengar, papa apa sih ngundang beri sumbangan aja sampai 1 M. Gak usah 100 juta aja. Saya tanya, yang iblis siapa? Istrinya iblis nggak? Ya kan, udah niat kita kepada Tuhan, udah benar, tapi dibengkolin. Itulah istilah iblis. Iblis itu senang banget nyari celah kita. Jadi jangan pernah kasih celah untuk iblis pada diri kita. Saya selalu gitu, Tuhan saya gak mau kasih celah untuk iblis pada diri saya. Tolak, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Saya selalu bilang, saya mau tidur juga gitu, Tuhan saya mau tidur, jauhkan saya dari godaan setan terkutuk, roh-roh jahat, iblis tidak bisa mendekati diriku, karena sudah dipatahkan, dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Ya. Karena iblis itu bisa berbentuk nyamuk, bisa berbentuk. Jadi gini ya, orang sakit itu bukan karena penyakit, di dalamnya itu karena ada iblis. Iblis yang bikin kita sakit. Semakin kita sakit, semakin kita nggak berdoa, semakin senang dia. Semakin kita parah, semakin senang. Gue menang, bikin dia sakit. Dia menang, gue menang, bikin dia mati. Gue menang, dia bikin lupa sama Tuhan. Itu iblis. Ini hidup ini kan anugerah. Tahu ada yang artinya anugerah nggak? Anugerah itu ada artinya adalah hadiah. Hadiah dari Tuhan. Kita ini hidup anugerah loh. Apa yang anugerah terbesar dari Tuhan? Nafas. Sampai detik ini kita masih dikasih nafas, kehidupan sama Tuhan. Itu adalah anugerah dari Tuhan. Ya, kalau harta itu ya itu cuma permintaan nih, hadiah dari Tuhan. Kamu saya berkatin, kamu saya bisa dapat ini. Ya, itu ya, jadi makanya percaya sama saya. Saya cuma punya kunci iman saya sama percaya jaya kepada Tuhan Yesus. Waktu saya sakit, kaki saya dipotong. Itu ada teman saya, sahabat saya dari kecil. Lihat tuh digosipin di kalangan desainer. Si Aji kakinya dipotong ya, kesian deh gini sampai dia marah-marah. Dia sendiri yang marah-marah, Dimas itu. Dipotong, gue yang nemenin Aji ini di rumah sakit. Enggak dia apa-apa, orang enggak apa-apa kok, cuma jarinya aja dipotong. Tuh dia lihat enggak bisa masuk rumah sakit, ditinggalin di gang katanya. Di gang enggak boleh masuk kamar. Dia enggak tahu kamar saya VIP. Ya itulah, itu Tuhan Yesus semua ya, bukan karena saya punya uang, no sama sekali enggak. Saya percaya hidup ini tanpa Tuhan berat rasanya, ya, hampa rasanya. Ya. Coba kalau kita terus dalam bernapas dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan. Tenang, hidup kita tenang, damai, sejahtera. Ya, banyak saya mau tanya nih, orang punya duit triliunan, saya mau tanya ya. Orang punya duit triliunan. Waktu Tuhan ciptakan COVID, ada nggak yang punya pabrik 5-6 itu bisa sembuh? Mati nggak? Mati. Kalau Tuhan udah bilang rumahmu sudah jadi, mau berapa banyak harta pun kamu harus pulang, ya kamu pulang. Tapi kita nggak bisa cari kapan kita mesti pulang, di kalender kita nggak bisa tahu. Tanggal segini gue mati, tanggal segini, nggak ada yang tahu. Itu rahasia Tuhan. Sorga dan neraka juga itu rahasia Tuhan. Kita nggak bisa nentuin. Dia orangnya begini, pasti kalau mati masuk neraka. Nggak bisa ngomong masuk neraka surga. Itu rahasia Tuhan. Tidak ada satu manusia pun yang tahu rahasia Tuhan. 1 detik ke depan, kalau kita dalam nama Yesus, Tuhan bilang, pas begitu kita mati, Tuhan datengin kita. Oh iya, dia nggak pernah lupa sama saya. Dia selalu menyebut saya. Oh iya, saya tahu. Kamu setiap hari, setiap detik kamu menyebut nama saya. Oke. Tuhan kita kan yang tahu jalan menuju surga kan, nggak usah belok kiri, nggak usah belok kanan, langsung kalau sama dia mah, ya itulah. Ya, mau agama apapun teman kita, sahabat kita, nggak usah kita jelek-jelekin, kita hormati dia, nggak usah beda-bedakan, nggak usah banding-bandingkan. Tuhan datang ke dunia tidak menciptakan agama, yang agama itu menciptakan adalah manusia. Manusia sendiri menjelek-jelekin agama satu dengan agama yang lain. Kamu datang ke Tuhan, Tuhan saya Katolik, Tuhan
saya Protestan, Tuhan saya Muslim, Tuhan saya ini, Tuhan tidak, saya tidak mengenal kamu. Saya mengenal kamu, kamu adalah anak saya, kamu ciptaan saya, kamu beriman kepada saya, kamu percaya pada saya. Itu aja, tidak ada lain. Tuhan gak peduli mau Katolik, mau Kristen, mau Islam, mau apa, gak peduli. Dia gak menciptakan agama, kok yang menciptakan agama itu manusia sendiri. Ya, itu kesaksian saya. Jadi saya pun pernah susah, pernah jatuh. Ya, dari orang, Aji itu dulu hidupnya terlalu begini. Ya kalau untuk naik first class, apa gak mau naik ekonomi begini. Ya ada, ya kan waktu gak ada saya susah. Tapi itulah manusia ya, dikala kita susah mereka pergi semua. Tapi dikala kita seneng, udah kayak gula, semut datang semua. Ya, tapi ya kita harus ikhlas ngadepin itu kenyataan itu manusia. Kita harus memaafkan. Lagi ini dikerjain, lagi ini diomongin. Saya mah udah gak peduli setan diomongin. Saya anggap aja itu gak berguna omongan. Kalau dengerin omongan orang kita gak bisa maju. Ya kan, kita percaya aja bahwa Tuhan itu menggandeng kita. Menuntun kita di jalan kebenaran. Segala sesuatu yang tidak mungkin bagi manusia bisa mungkin untuk Tuhan. Itu karena hidup ini adalah kesempatan. Ya, jangan sia-siakan apa yang diberikan Tuhan kepada kita. Ini saya juga senang. Ini ada sahabat-sahabat saya, teman saya dari kecil, dari umur 5 tahun datang, Dimas. Ya, ini juga ada teman saya jauh sekali dari Amerika datang, pokoknya dimanapun. Saya di Frisco datang, di Baltimore datang, di New York datang, disamperin sama dia. Sekarang di sini dia mau lihat. Ji, ada pelayanan di mana? Di BSD, aku bilang gitu. Ya, makanya ini saya mau suruh dia penyanyi WL juga kalau di Amerika di mana-mana. Biar ini aku minta dia untuk membawakan lagu. Hidup ini adalah kesempatan. Lin, silakan, namanya Linda. Shalom, Bapak Ibu, happy Sunday, happy Independence Day. Saya almost 25 years di California. Tidak direncanakan, tapi Tuhan punya rencana. Bukan hal yang gampang juga hidup di luar negeri, and then suddenly I become a single mom dengan 2 anak. Paling berat hidup di luar negeri ya mau gimana. Ada 2 pilihan, menjadi anak manja pulang ke Indonesia atau tetap di Amerika. Tapi kita harus kuat karena kita punya Tuhan. Ya amin. Banyak hal yang aneh terjadi di sana, tapi ya saya believe that Tuhan itu pasti akan bersama saya dan anak-anak saya. Saya punya 2 anak, laki dan perempuan. Jadi kemanapun berada, tidak ada yang paling mengasihi, hanya Tuhan Yesus. Sebuah lagu, memang hidup kita adalah punya Tuhan. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Amin saudara-saudara, hidup kita adalah punya Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Sekuntum bunga di pagi hari, mekar indah di padang yang hijau. Demikian Tuhan mendanani rumput
gugur bunga bila panas terik. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Semua mau ikut menyanyi. Oh Tuhan, pakailah hidupku, amin, selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Jadi Ji, hidup kita adalah kesempatan jadi berkat. Amin. Ya saya juga mau Puji Tuhan. ini sapa teman saya, sahabat saya lama, Inka. Hai Inka, Tuhan Yesus memberkati. Nah, terima kasih Linda. Puji Tuhan. Terima kasih semuanya. Ya, saya pengen anak saya minta bacakan firman. Coba sini, biar belajar. Kita buka berapa Kak? Roma 6 ayat 18 ya. Roma 6 ayat 18 kalau nggak salah. Kamu sini Kak. Karena di hari kemerdekaan saya buka firman ini. Ya, kamu baca. Itu udah ada di papan. Kamu telah dikemerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Ya, baca. Oke. Roma pasal 6 ayat 18 yang berbunyi, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Roma 6 ayat berapa lagi tadi? Berapa? Roma 6 ayat 22. Roma 6 ayat 22. Ya. Ya. Roma pasal 6 ayat 22, tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Amin. Ya, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Inilah kesaksian saya tadi. Ya, saya juga pernah susah, tapi Tuhan tidak membuat saya susah. Ya, karena kekayaan itu hanya hal yang sementara. Tapi saya senang saya diproses sama Tuhan ini, saya mensyukuri. Ya, jadi setiap kita yang diproses sama Tuhan selalu mensyukuri. Tuhan tidak pernah menciptakan penyakit, tidak ada penyakit yang tidak sembuh, pasti dipulihkan. Tidak ada cerita yang tidak ada akhirnya, pasti ada akhirnya. Tidak ada hidup yang tidak ada kematian, kematian itu pasti. Ya, tidak ada badai yang tidak bisa berlalu, badai pasti berlalu. Jadi jangan pernah takut. Ya, seperti Tuhan berfirman, 1 Petrus 7 ayat 5, Tuhan berfirman di sini, serahkanlah kekhawatiranmu dan ketakutanmu kepadaku karena aku yang memeliharamu. Itu kata Tuhan, Tuhan yang berbicara loh. Ya, Galatia 15 ayat 4, itu kasihilah musuhmu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Jadi ikut Tuhan Yesus itu yang paling besar adalah kasih. Ya, kita mau diomongin orang apapun jangan dengerin, jangan dibales. Ampuni, berdoa yang baik-baik untuk sama Tuhan. Tuhan ampuni dia, ya berkati dia Tuhan. Mungkin dia tidak tahu apa yang dia katakan, apa yang dia lakukan. Ya, kalau kita minta ampun sama dosa sama Tuhan, Tuhan itu mengampuni kita. Tapi jangan kita berbuat lagi, itu salah kita kalau kita nggak diampuni lagi ya. Jadi itu ya. Nah itulah. Jadi kalau ikut Tuhan Yesus harus punya cita-cita hidup menjadi orang benar. Ya. Semua agama mengajarkan kebaikan, semua mengajarkan orang untuk jadi baik. Tapi belum tentu jadi orang benar. Orang baik belum tentu benar loh. Banyak yang baik ya.
Kamu boleh kasih duit 100 juta, 200 juta, tapi belum tentu. Habis kamu dikasih duit, kamu diomongin ke seluruh Indonesia. Ya. Jadi kalau kamu memberi dengan tangan kanan, tangan kirimu nggak usah tahu. Ya. Jadi Tuhan bilang, kalau kamu memberi, nggak usah omong-omongin, biar saya yang melihat yang tidak terlihat oleh biji matamu, saya yang tahu aja, kata Tuhan. Ya. Jadi dan kita selalu mengucap syukur setiap saat, setiap waktu. Kenapa? Karena kita selalu diberi nafas kehidupan baru. Setiap pagi saya gitu, Tuhan, terima kasih Tuhan, pagi ini saya telah dibangunkan, masih dibangunkan merasakan pagi hari yang indah cerah ciptaanmu. Dan aku mensyukuri aku masih diberi nafas kehidupan sampai saat ini. Umur panjang, kesehatan yang luar biasa, berkat yang selalu berlimpah tidak terbatas darimu Tuhan untukku. Tuhan itu berkatnya selalu baru untuk kita setiap hari, ya. Amin. Saya percaya yang datang ke sini, yang sakit pasti disembuhkan. Yang luka pasti dipulihkan. Yang punya masalah pasti diselesaikan tepat pada waktunya. Ya, yang penting kita nggak boleh ada kepahitan. Ya, yang penting kita nggak boleh gibah atau gibah tuh. Gibah tuh ngomongin orang gitu ya. Dari gereja udah senang-senang. Si itu tadi kan datang ke gereja pakai rok mini, pahanya kelihatan. Nggak usah ngebahas itu, nggak penting. Yang kamu bahas kalau dari gereja adalah bahas firman-Nya. Itu yang penting. Ya, supaya itu firman itu menjadi daging di dalam tubuh kamu, ya. Jadi itulah iman, beriman pokoknya, ya. Saya sakit juga, kaki saya dipotong nggak apa-apa, ya. Saya punya iman kok. Tuhan, dokter bilang 6 bulan kamu baru bisa jalan. Enggak, aku nggak percaya dok. 6 bulan dokter yang ngomong, ya kan? Enggak, saya punya iman, saya percaya Tuhan Yesus. Saya mau jalan seperti dulu dong. Masa 6 bulan? Kan saya banyak pelayan, kan saya mau melayani Engkau Tuhan. 2 minggu saya buka perban, bisa jalan. Ya, jadi itulah. Kalau yang penting kita punya iman, kita percaya. Ya. Jadi kalau saya pun begitu, kalau saya lihat ada orang meninggal di mana, saya doa dalam Tuhan, Tuhan ampuni dosa-dosanya semasa hidupnya, diterima iman Kristen atau iman agamanya. Saya gitu, selalu saya doa walaupun saya nggak kenal, nggak apa-apa. Kita nggak rugi kok doain orang ya. Siapapun kita doain nggak apa-apa, kita nggak rugi. Justru kita mendoakan orang yang kita tidak kenal, orang yang lain pun akan mendoakan kita seperti itu. Amin. Ya, kita harus berbuat baik kepada semua ya, kepada istri, anak, semua ya. Semua harus berbuat baik. Jangan, waduh, ngomong begini, tapi di rumah ternyata. Saya dulu ada teman pendeta, nggak usah saya sebutin pendetanya. Ada orang Surabaya. Wah, ngomong begini, wah. Ke Bangka Belitung sama saya, semua ngomong begini. Begitu di rumah, bininya ditendang, digampar, dikatain anjing lah, babi, pelacur, apa segala macamnya begitu. Tapi dinasihatin ya susah karena dia udah bersatu dengan iblis kan. Susah kalau dia nggak in Jesus name, dalam nama Tuhan Yesus, itu luar biasa, kuasanya luar biasa. Kamu mau ngomong apapun kalah dengan dalam nama Yesus kalah. Itu benar, ya. Ya inilah kesaksian saya ibadah yang kedua. Terima kasih sekali lagi Pak Budi, Pak Ivan yang telah mengundang saya ke sini. Terima kasih Bu Inka yang sudah mereferensikan saya ke Pak Ivan, yang mengenalkan saya ke Pak Ivan. Terima kasih ya Bu Inka. Wah Bu Inka ini baiknya luar biasa. Saya sahabatan sama Bu Inka sama Bu Teti juga sama kakaknya Bu Inka. Itu udah lama sekali ya Inka ya kita ya. Lama banget. Ya. Puji Tuhan, tapi saya hari ini bisa ketemu lagi dengan Bu Inka, bisa ketemu dengan Meiske, Dimas, semua Anton, semua deh pokoknya. Waduh lucu, sama Linda juga ketemu juga. Tadi saya pikir yang meluk saya siapa? Dimas udah datang, Meiske udah datang, oh Linda nih pasti aku bilang. Senang ya, kita senang. Ya itu semua bukan rencana kita, itu rencana Tuhan kan. Karena Tuhan bilang kamu harus datang aja, kamu ibadah, ketemu sama teman-teman namamu. Yang penuh kasih juga sama kamu, itulah. Tuhan Yesus baik, dia luar biasa. Pak Budi, terima kasih Pak Budi. Terima kasih juga kepada bapak-bapak yang sudah mengangkat saya, menggotong saya dari kursi ke sini. Oh iya, ini luar biasa loh. Itu luar biasa pokoknya. Terima kasih buat pemain musik, juga WL yang cantik-cantik suaranya yang luar biasa. Tuhan kita baik, amin. Haleluya. Siapa yang pakai kursi roda seperti Pak Haji? Nggak ada ya. Pak Haji aja pakai kursi roda, dia bersemangat melayani. Baik kita yang bisa berjalan dengan sempurna, kita bisa dengan bebas pergi kemana-mana.
Semangat kita melayani Tuhan Raja di atas segala raja. Haleluya. Terima kasih Pak Haji sudah melayani kita dengan firman Tuhan. Biar Tuhan memberkati dimanapun Pak Haji berada. Baik Bapak Ibu Saudara, adakah Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir siang hari ini? Bapak, ada satu, silakan Asir Salami. Jika belum ada tempat ibadah menetap, kita ada ibadah 3 kali di tempat ini Pak, bisa hadir bersama-sama dengan kami sangat terbuka untuk menerima kehadiran Bapak. Baik Bapak Ibu Saudara, sebelum kita memberi persembahan kita mau naikkan doa kita kepada Tuhan. Bapa di surga, terpujilah nama-Mu Tuhan, kami mengucap syukur pada siang hari ini Tuhan sudah menyertai dan memberkati kami dengan firman-Mu, biar Kau meteraikan firman-Mu, biar firman-Mu hidup kami boleh diubahkan. Kami berdoa juga Tuhan untuk setiap kesaksian, boleh kesaksian itu boleh menjadi berkat bagi kami, supaya iman kami semakin hari semakin kuat, semakin bertambah-tambah dalam Tuhan. Memberkati hamba-Mu, Evangelis Aji Notonegoro, Tuhan yang sudah menjadi selalu berkat pada hari ini, Tuhan memberkati hamba-Mu dimanapun hamba-Mu berada. Tuhan pakai hamba-Mu dengan dahsyat luar biasa, Tuhan berkati biar hidupnya boleh menjadi kesaksian yang memberkati banyak orang dimanapun berada. Memberkati kami semua dan kami percaya setiap firman Tuhan yang sudah ditaburkan akan bertumbuh dan berbuah menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Kalau sebentar kami akan memberikan persembahan, biar Tuhan akan berkati setiap persembahan kami. Baik persembahan ucapan syukur, persembahan perpuluhan, Tuhan memberkati. Tangan-tangan yang sudah memberi, Tuhan akan memberkati dengan berlimpah-limpah. Terima kasih Bapak, mari kita yang siap memberi, kita sama-sama katakan amin. Silakan Bapak Ibu memberi, ada QR yang ada di depan kursi saudara. Tuhan Yesus memberkati. Kebaikan-Mu terjadi atas hidupku. Hatiku percaya penuh Kau Tuhan, pemilik hidupku. Mengatasi badai hatiku tak gentar, sebab Kau sertaku. Ku percayakan seluruh hidupku padamu, Yesus kemenanganku. Shalom, merdeka, merdeka, merdeka. Puji Tuhan, hari ini kita bisa beribadah di BSD Church, berkatnya selalu dilimpahkan. Care and Grow Community atau CG diadakan setiap hari Rabu jam 7 malam dan terbagi di 4 lokasi, area Gading Serpong, area BSD Plaza dan sekitarnya, area Green Cove dan sekitarnya, area Pamulang dan sekitarnya. Menara Doa diadakan setiap hari Jumat jam 10 pagi di Ruko The Loop, Blok F02, Sekretariat BSD Church. Morning Worship diadakan setiap hari Sabtu jam 5 subuh di Ruko Vision, Foresta 1, nomor 23, lantai 3B, bersama Pastor Budi Sukandi. Hai G2B, Generation to Bless, kita akan bertemu kembali Minggu 24 Agustus 2025 jam 1 siang bersama Pastor Jenny Sukandi dan kita ada door prize loh. Ayo, apa nih? Ada tumbler court cycle, ada court badminton dan ada court pedal gratis. Ayo nih, buruan hadir.
Hai Cobi, jangan lupa ya setiap hari Minggu jam 9 pagi dan jam 11 siang di Hotel Trembesi lantai 7. Jangan lupa untuk hadir ya, aku tunggu, bye-bye. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara-saudari untuk hadir kembali dalam ibadah raya Minggu 24 Agustus 2025 jam 9 pagi dan jam 11 siang di Auditorium Gunung Salak lantai 6 Trembesi Hotel BSD bersama Pastor Anthony Chang. Sekian kegiatan News Sepekan BSD Church dan jangan lupa untuk follow sosial media BSD Church, TikTok, Instagram, dan subscribe YouTube channel BSD Church. Berkatnya selalu dilimpahkan. Sure is hot out here. No, I don't mind though. Just glad to be free. You know what I'm saying? What you wanna do? Yeah, yeah. Feel me? What you gonna do? In the corners of my mind, I just can't seem to find a reason to believe that I can break free. 'Cause you see, I have been down for so long, feel like all hope is gone. But as I lift my hands, I understand that I should praise you through my circumstance. So I can dance. Just wanna praise you. Just wanna praise you. Time. So much pressure fell on me. I thought I was gonna lose my mind. But I know you wanna see if I will hold on through these trials. But I need you to lift this load, 'cause I can't take it no more. Shackles on my feet so I can dance. So I can dance. I just wanna praise you. I just wanna praise you. You broke the chains, now I can lift my hands. Ini generasi-generasi yang diberkati yang akan menggenapi rencana Tuhan. Ya, atas nama Gembala dan semua pelayan Tuhan serta jemaat di tempat ini mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Bapak Aji Noto Negoro dan anaknya Andrew yang bersama-sama dengan Papa dan juga Ibu Linda yang jauh-jauh dari LA. Kira Tuhan pakai terus Pak Aji, Bu Linda dan Andrew untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan tambah-tambahkan hikmat, tambah-tambahkan urapan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih. Bapak Ibu, selesai ibadah ini kita akan ada ibadah perdana yang ketiga, ya, ibadah youth. Youth ini bukan hanya orang yang masih single atau yang mungkin umurnya hanya 20 tahun sampai 30 tahun, tidak Bapak Ibu. Kita pun yang merasa jiwa muda bisa hadir di ibadah yang ketiga ini, ya. Cuman suasana ibadahnya berbeda Bapak Ibu, ya. Kita lebih banyak praise-nya, lebih banyak sukacitanya. Yuk kita muliakan Tuhan dengan apa yang kita bisa untuk menyenangkan hati Tuhan. Tadi saya terharu, Pak Haji bilang, Pak Haji hari ini bahagia, banyak teman-temannya datang, saya juga ikut bahagia.
Apalagi Tuhan ya, kalau kita rame-rame datang ke hadirat Tuhan ya, kita bersorak-sorai untuk Tuhan, pasti sorga bersorak-sorai. Oke, saya undang kita bangkit berdiri semua. Nanti yang datang di ibadah ketiga akan mendapatkan kaos Bapak Ibu. Ya, kaos saya kaos bagus dan gratis. Oke, Bapak kami mengucap syukur Tuhan untuk ibadah yang luar biasa pada hari ini. Kami percaya bangsa kami boleh merdeka, boleh memperingati HUT yang ke-80, kami juga semua sudah dimerdekakan, terutama dimerdekakan dari dosa. Kutuk menjadi berkat, yang susah Tuhan sudah buka jalan dan dimenangkan di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, yang sakit sudah disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang jalan buntu Tuhan buat jalan tol. Sehingga kami boleh berkemenangan dan nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan kami juga berdoa untuk Pak Aji Tuhan, Tuhan berkati pelayanannya, di mana Pak Aji berada, biar nama Tuhan saja dipermuliakan. Tuhan berkati anak-anaknya, Tuhan berkati masa depannya, biar anak-anaknya boleh menggenapi rencana Tuhan. Tuhan berkati Bu Linda, Tuhan berkati kedua anaknya yang ada bersama dengan Bu Linda. Tuhan pakai Bu Linda biar nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan keluarga ini. Terima kasih Bapak, Tuhan juga berkati umat-Mu di tempat ini, umat-Mu yang sudah memberikan persembahan, baik persembahan untuk operasional, untuk diakonia, atau yang mengembalikan perpuluhan. Tuhan berkati berlimpah-limpah dan kami percaya janji-Mu Tuhan. Kalau orang yang menabur pasti akan menuai. Oleh karena itu Tuhan, mereka menabur di tempat yang subur. Di pekerjaan Tuhan, Tuhan berkati berlimpah-limpah Tuhan. Usaha pekerjaannya Tuhan berkati. Pekerjaannya Tuhan terus yang promosikan. Jadi kepala bukan ekor, terus naik dan tidak pernah turun. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kekasih Tuhan, sekarang angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Diberkatilah istrimu, diberkatilah suamimu. Diberkatilah anak cucu mantumu, diberkatilah orang tua mertuamu, dan apa saja yang kau kerjakan, Tuhan buat berhasil, beruntung, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Haleluya, haleluya. Ya. Terjadi digenapi dalam nama Yesus. Amin, amin, amin. Selamat hari Minggu, berkatnya selalu dilimpahkan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati Dirgahayu Indonesia yang ke-80 tahun. God bless you all. Kebaikanmu terjadi atas hidupku. Hatiku percaya penuh Kau Tuhan, pemilik hidupku. Mengatasi badai kehidupan, hatiku tak gentar sebab
was here.